Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan saya Muhammad Sani Fransyah dari kelompok 8 dari mata kuliah K3 yang dimana sekarang saya akan mempresentasikan hasil dari proyek kami yang berjudul implementasi alat pelindung diri sebagai esensi K3 pada pekerja las konstruksi di UMKM. Yang dimana saya di sini tidak sendiri. Di sini saya ditemani oleh teman-teman saya, yaitu yang pertama ya ada Fajri Muhammad Ikhwan Pratama, yang kedua ya ada Seri Kazwa Saskia, dan yang ketiga ya ada Aiska Aprilia Maudina. Baik, kita lanjut langsung ke next slide-nya untuk membahas dari proyek kami. Selanjutnya kita akan membahas dari latar belakangnya. Nah, penelitian ini di latar belakangnya oleh 5 hal. Yang pertama itu ialah ketiga wajib ditegakkan di semua sektor. Yang dimana di sektor yang si las ini, konstruksi ini, dia tuh masih belum eh, menerapkan dari si konsep dari ketiganya. Terus yang kedua ialah banyak pekerja belum menggunakan APD alat pelindung diri dengan benar. Nah, contoh juga pada si eh, orang-orang yang ngelasnya itu kebanyakan mereka tuh cuma memakai alas kaki seperti kayak sandal, terus juga dia menggunakan celana-celana pendek dan juga cuma menggunakan kaos saja tanpa tanpa APD sama sekali seperti contoh kayak Google atau enggak sarung tangan dan lain-lainnya. Tidak, itu tidak diterapkan. Yang ketiga ya kurangnya pemahaman dan kesadaran terhadap bahaya kerjanya. Nah, di sini juga banyak sekali yang kayak misalnya eh, bahayanya seperti contohnya kalau misalnya kita ngelas kan ada percikan apinya. Nah, itu si pekerja itu banyak yang tidak menggunakan kayak Google saya itu ataupun APD-nya. Jadi makanya itu kurangnya pemahaman dan juga kesadarannya. Dan yang keempat ya ada akibatnya ya meningkatnya potensi kecelakaan kerja. Contohnya misalnya semisi eh, pekerja itu kena percikan api dari lasnya itu bisa membuat sebenarnya misalnya luka bakar ataupun luka yang mungkin lebih parah lagi juga itu untuk yang akibatnya. Dan yang kelima itu datangnya mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1990 dan juga Undang-Undang Nomor 13 pada tahun 2000. Itu tuh. Sebetulnya itulah alasan-alasan mengapa mengapa kami melakukan penelitian ini. Baik, selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya. Oke. Ah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian, yaitu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan dan juga kesadaran dan juga pemahaman pekerja terhadap pentingnya penggunaan alat pelindung diri atau APD dalam pengerjaan las konstruksi. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pemilik dan juga supervisor UMKM terkait dasar hukum K3, serta jenis APD yang sesuai dengan standar keselamatan kerja. Melalui kegiatan dan sosialisasi dan juga pelatihan ini diharapkan untuk pekerja dapat mengimplementasikan penggunaan APD secara konsisten dalam aktivitas sehari-hari. Implementasi ini diharapkan tidak hanya uh, menciptakan budaya kerja yang aman, tapi juga membantu mengurangi potensi kecelakaan kerja pada lingkungan UMKM, khususnya di UMKM pengelasan, sehingga tercipta lingkungan kerja yang lebih produktif dan juga berkelanjutan. Selanjutnya ada metode penelitian yang digunakan oleh peneliti di penelitian ini. Yaitu metode penelitian yang digunakan merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada peningkatan penerapan ketiga di tempat kerja, di mana diawali dengan observasi awal di UMKM Bintang Jaya Steel untuk mengidentifikasi kondisi kerja dan tingkat pemahaman pekerja terhadap pengguna APD. Setelah diperoleh gambaran awal, dilakukannya kegiatan sosialisasi penggunaan APD
sosialisasi penggunaan APD, dan pelatihan kepada supervisor dan juga pekerja mengenai pentingnya penerapan K3 serta jenis dan juga fungsi masing-masing APD. Selanjutnya dilakukannya pengadaan serta demonstrasi penggunaan APD seperti helm las, sarung tangan kulit, jaket kulit, sepatu safety, dan juga masker respirator. Demonstrasi dilakukan secara langsung dengan menggunakan model, di mana modelnya itu pekerja dari UMKM-nya, agar pekerja memahami cara pemakaian yang benar. Setelah pelatihan selesai, dilakukan evaluasi melalui wawancara dan pengamatan lapangan untuk menilai sejauh mana pemahaman dan penerapan penggunaan APD meningkat setelah kegiatan disosialisasi dilakukan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari hasil serta pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan pada UMKM Bintang Jaya Steel. Nah, untuk kegiatan atau penelitian atau tahap dari penelitian ini itu terdiri di beberapa tahap, yaitu mulai dari sosialisasi, pengadaan alat pelindung diri, pelatihan atau demonstrasi hingga ke tahap evaluasi. Nah, setiap tahap di sini itu memiliki beberapa tujuan dan juga hasil yang berbeda-beda. Di mana untuk tahap yang pertama yaitu sosialisasi penggunaan alat pelindung diri atau APD. Di tahap ini dilakukan penyampaian materi kepada pemilik, supervisor, dan operator di UMKM Bintang Jaya Steel tentang pentingnya penerapan keselamatan dan juga kesehatan kerja, khususnya dalam pekerjaan las konstruksi. Di mana sebelum kegiatan atau tahap yang dilakukan, para pekerja masih belum memahami sepenuhnya apa itu K3 dan juga menganggap bahwa penggunaan APD ini itu tidak terlalu penting. Padahal pekerjaan las memiliki resiko tinggi terhadap kecelakaan kerja seperti luka bakar, percikan api, atau paparan radiasi dari sinar las yang dihasilkan selama pekerjaan las itu berlangsung. Nah, setelah dilakukan sosialisasi, para pekerja mulai menyadari pentingnya pelindung diri dan juga memahami bahwa penggunaan APD merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan keselamatan kerja. Nah, sosialisasi ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan juga kesadaran awal mereka terhadap pentingnya bekerja dengan aman dan juga sesuai dengan prosedur ketiga. Nah, untuk tahap kedua yaitu pengadaan alat pelindung diri atau APD, di mana setelah memahami pentingnya K3 pada sosialisasi sebelumnya telah dilakukan, penelitian ini menyediakan perlengkapan APD yang sesuai dengan standar untuk pekerjaan las seperti helm las, sarung tangan kulit, apron pelindung, sepatu safety dan juga masker respirator. Nah, untuk pengadaan ini dilakukan karena sebelumnya para pekerja belum memiliki APD yang memadai dan hal itu menjadi alasan utama mereka tidak menggunakan APD. Dengan adanya fasilitas ini, pekerja menjadi lebih termotivasi untuk menerapkan apa yang sudah dijelaskan saat sosialisasi yang telah dilakukan di tahap sebelumnya, dan mereka mulai terbiasa menggunakan perlengkapan pelindung tersebut sebelum mulai bekerja dan merasa lebih aman serta nyaman selama proses pengelasan itu berlangsung. Tahap ini menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas pendukung berperan penting dalam keberhasilan penerapan K3 di lapangan atau di uh, pekerjaan selama itu berlangsung gitu. Lalu selanjutnya itu tahap ketiga, yaitu tutorial dan juga demonstrasi penggunaan alat pelindung diri atau APD. Nah, kegiatan ini atau tahap ini dilakukan secara langsung di lokasi kerja, di mana para pekerjanya itu diberikan pelatihan mengenai cara penggunaan APD yang benar sesuai dengan standar keselamatan kerja itu seperti apa. Lalu di sini demonstrasi ini itu dilakukan dengan menggunakan model sebagai contoh agar para pekerja ini bisa melihat secara langsung dan juga meniru secara langsung bagaimana pemakaian APD secara tepat. Nah, kerjaan atau pekerja terlihat sangat antusias dalam tahap ini karena mereka bisa belajar sambil praktik langsung. Mereka juga diajarkan fungsi dari masing-masing alat pelindung diri, misalnya bagaimana cara memasang helm las yang benar, lalu pentingnya sarung tangan kulit untuk melindungi diri dari percikan api, serta cara memakai masker respirator agar tidak menghirup asap las yang ditimbulkan selama pekerjaan tersebut berlangsung. Di sini juga hasil dari penelitian atau tahap ini menunjukkan bahwa setelah dilakukannya pelatihan ini pada tahap ketiga ini, sebagian besar pekerja sudah bisa mengenakan APD secara mandiri dan juga benar tanpa perlu dibimbing lagi. Nah, selanjutnya itu tahap keempat, yaitu tahap evaluasi kegiatan, di mana untuk evaluasi yang dilakukan dengan cara wawancara dan observasi secara langsung di tempat kerja. Nah, tujuan dari tahap ini yaitu untuk melihat sejauh mana perubahan perilaku pekerja setelah kegiatan sosialisasi dan juga pelatihan dilakukan. Dari hasil evaluasi di sini, ditemukan adanya perubahan yang cukup signifikan. Para pekerja yang sebelumnya tidak pernah melakukan atau menggunakan APD, kini sudah rutin memakai perlengkapan keselamatan kerja secara rutin dan juga secara lengkap setiap kali bekerja. Nah, selain itu, pemilik dan juga supervisor itu memberikan dukungan penuh terhadap penerapan K3 dalam pekerjaan las ini dengan ikut mengawasi dan juga memastikan semua pekerja ini mematuhi prosedur keselamatan yang ada. Nah, lingkungan kerja pun menjadi lebih tertib dan juga aman dibandingkan sebelum dilakukannya pengadaan dari penggunaan alat pelindung diri di
pekerjaan LAS ini. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa kegiatan atau penelitian yang telah dilakukan telah berhasil meningkatkan kesadaran, pengetahuan juga serta perilaku kerja aman di UMKM Bintang Jaya Steel. Nah, secara keseluruhan dari keempat tahap yang telah dilakukan pada penelitian ini tuh mulai dari sosialisasi, pengadaan alat, lalu pelatihan hingga evaluasi semuanya berjalan dengan baik dan juga saling mendukung. Di mana kegiatan ini atau penelitian ini membuktikan bahwa dengan pendekatan edukatif dan juga praktik langsung, penerapan K3 dapat ditingkatkan secara signifikan bahkan di lingkungan kerja secara skala kecil seperti di UMKM. Lalu dengan adanya peningkatan kesadaran dan juga kebiasaan baru dalam penggunaan APD, diharapkan budaya kerja aman ini itu bisa terus berlanjut, bukan hanya di bengkel utama, namun juga saat bekerja melakukan proyek di lokasi luar. Dengan begitu, keselamatan kerja di UMKM Bintang Jaya Steel itu bisa terjaga secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, kesimpulannya, penerapan alat pelindung diri pada UMKM Bintang Jaya berhasil meningkatkan kesadaran dan penerapan K3 pada tempat kerjanya. Supervisor dan pekerja perlu memahami serta menerapkan penggunaan alat pelindung diri saat proses pengelasan. Edukasi serta pendampingan sederhana juga terbukti efektif dalam mengubah perilaku pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Kedepannya, disarankan agar penggunaan alat pelindung diri tetap diterapkan di lokasi proyek pelanggan dan dilakukan sosialisasi tambahan mengenai postur kerja yang ergonomis untuk mengurangi kelelahan serta meningkatkan produktivitas pekerja. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.